For next speaker, we have Bapak Fajar Indra Kurniawan CSCM. Ya, Pak Fajar, selamat siang. Oke, Bapak sudah hadir. Ya. Pak Fajar, beliau punya pengalaman lebih dari 18 tahun, lama ya Pak, di bidang supply chain. Di berbagai industri seperti obat-obatan, beverage, dan plastik resin. Beliau hari ini akan membawakan materi berjudul SC Transformation for Resin Distribution Company. Kepada Bapak Fajar, saya persilakan. Oke, thank you, Bu Indah. Apologize, Ryan. I will present with bahasa. Oke. Judulnya saya ubah sedikit di plastik ya, lebih kan resin itu cukup luas, tetapi ini lebih ke arah plastik resin distribution company. Mungkin ada beberapa yang sudah kalau pabrik atau bisnis kita adalah B2B, artinya mungkin beberapa perusahaan ada juga yang bisa beli plastik, yang biasa beli plastik dengan kami gitu ya. Oke. Next. Ini adalah pengalaman saya, mungkin tadi sudah disampaikan. Terakhir, posisi saya adalah sebagai senior supply chain manager di Bukit Mega Mas Abadi, yaitu perusahaan yang cukup besar dalam distribusi biji plastik. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kami adalah distribusi plastik resin yang terbesar di beberapa kota di Indonesia. Ya, jadi kami punya cabang di Medan untuk Sumatera, kemudian juga beberapa area di Jawa gitu ya, terutama di Jawa itu kita ada di semua kota besar ya. Nah, tetapi memang karena bisnis kita B2B, tentunya ini adalah yang kita dekati adalah dari sisi pabrik-pabrik terkait dengan produsen dari plastik gitu ya. Dan itu hampir semua tipe plastik. Oke. Kami adalah perusahaan lokal, tetapi kami bagian dari Pacific Plus ya. Pacific Plus itu adalah perusahaan yang khusus memang bergelut di dunia plastik. Itu di Asia Tenggara, kemudian juga di Australia, New Zealand, dan beberapa negara ya. Jadi Bukit Plus ini adalah bagian dari Pacific Plus. Oke. Nah, ini adalah behind the issue. Jadi untuk kami adalah distributor. Jadi kami fokus terhadap pendistribusian tentunya, di mana yang paling concern adanya pasti adalah aliran dari produk kita yang sudah kita beli. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa customer tetap terpenuhi gitu ya. Kemudian juga dari sisi stok kita juga tetap ada gitu ya di gudang-gudang kita atau di cabang-cabang kita. Nah, ini isunya adalah lebih dari 20 tahun kita menjual, kami itu menjual secara offline lah ya. Jadi visit gitu ya, kemudian menjelaskan tentang produk kami ya dari awal sampai sekarang. Tetapi karena ini adalah produk komoditi, untuk sekarang mungkin pelangganan kami sudah lebih enak ya, sekarang apalagi ada WhatsApp dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita ada isu terkait dengan manual dan semi-manual proses untuk collect data. Jadi sistem kami waktu itu belum kuat ya. Sekarang kita pastikan bahwa kami lebih cukup kuat ya terhadap sistem data dan proses agar data-data yang ada itu bisa kita collect, kemudian kita decision lebih cepat gitu ya. Kemudian juga customer juga bisa dapat barang lebih cepat. Kemudian kita juga tidak menampik adanya global teknologi, ya jadi ada IoT gitu ya, kemudian e-commerce muncul, kemudian juga ada yang kita perlukan adalah apa ya, agar kita bisa mempercepat proses gitu ya, dan itu diperlukan adanya visibility data yang lebih baik gitu ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Tahun 2020 seperti kita tahu, sampai dengan 2022 mungkin terakhir ya, kita masih terkena COVID ya, terdampak COVID ya, pandemik 2020, tetapi di afiliasi kami
kami ada melaunching salah satu afiliasi atau perusahaan kami yang terpisah secara badan hukum, tetapi itu adalah bagian dari kami, yaitu Tokoplus. Nah, itu adalah 2020 salah satu bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang dibutuhkan dari konsumen kami itu bisa terpenuhi, bukan hanya konsumen yang mungkin sudah berlangganan, tetapi juga kita mencoba untuk bagaimana memastikan bahwa konsumen-konsumen baru yang selama ini mungkin tidak terjamah, ya kita pastikan mereka bisa lihat gitu ya, dari sisi harga kah, kemudian juga dari sisi item apa saja yang kita miliki. Oke, nah ini adalah what we do-nya, yaitu ya kita harus mengetahui dulu siapa sih kita gitu ya, dan apa sih produk kita itu, apakah memang produk yang terkait dengan rutinitas yang digunakan gitu ya, karena plastik ini pasti semua hal menggunakan plastik, kebanyakan gitu ya, hampir semua lah, bukan semua hal. Jadi intinya bagaimana memastikan bahwa kita ini sebagai distributor memastikan bahwa baik itu dari makanan kah gitu ya, kemudian ada juga otomotif kah, atau ada kebutuhan plastik lain, film dan lain-lainnya, itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian kategorinya apa gitu ya? Oh, produk kita ini apa sih gitu ya? Nah, sehingga kita bisa membuat sesuatu, orang bisa lihat yang mungkin selama ini ada, kalau kita lihat dari beberapa distributor ya, terutama distributor biji plastik kah, ataupun konsumen biji plastik, biasanya harga itu benar-benar sesuatu yang kritikal, rahasia sekali gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat dari website kami, di sana bahkan di open ya, kalau kita sudah registrasi. Kemudian apa sih yang kita butuhkan sebagai distributor, serta benefitnya apa ya kalau kita bisa untuk bisa membuat sesuatu yang bisa lebih baik. Kemudian apa sih buat kita impact-nya, apakah besar ataukah biasa saja gitu ya. Nah, kemudian kami lakukan brainstorming tentunya dan konsultasi di semua departemen head, terutama di BOD ya, dan kemudian juga manajemen. Nah, ini memastikan bisnis prosesnya direview, kemudian kita diskusi isu apa yang memang selama ini kita ada, dan kita bisa memastikan ke depan punya model tersendiri di supply chain gitu ya. Kemudian kita putuskan kita harus memastikan inovasi dalam supply chain area, kemudian juga teknologi yang bisa kita gunakan untuk mensupport, dan kita ambil lah intinya, apakah kita mau membuat sendiri gitu ya, ataukah memang kita butuh dari yang lain. Itu semua dalam diskusi, dan kita akhirnya memastikan bahwa di kita itu kita bisa melakukannya sendiri. Kemudian kita melaunching, ini adalah new way ya menurut saya di Indonesia, terutama bagaimana sebuah distributor plastik memiliki e-commerce tersendiri ya. Nanti kita lihat secara detailnya. Nah, dari sini kita mengetahui kira-kira kita ini bagian dari inovasi produk atau efisiensi supply chain, komoditas produk gitu ya, sehingga kita bisa memilih bahwa strategi apa yang bisa kita pastikan untuk bisa benefitnya kita bisa dapat gitu ya. Nah, ini adalah commodity product, pastinya tentunya kalau commodity product jatuhnya adalah di efficient supply chain. Nah, ini adalah aliran dari proses distribusi. Memang kami tidak ada produksi ya, jadi secara proses kami hanya ada di planning, kemudian ada purchasing, warehousing, dan juga transport ya. Nah, ini adalah proses flow dari Bukit Mega. Kami sebagai distributor plastik mungkin samalah secara keseluruhan distributor plastik, tetapi kami concern terhadap speed, baik itu information, handling, dan flow of good, kemudian juga akurasi. Tentunya dari akurasi data, baik stok, baik pembelian, kemudian juga kedatangan barang,
Nah, itu sangat-sangat perlu karena kami pasti apa namanya untuk mencapai efisiensi tentunya tidak kalau membutuhkan waktu lebih lama pasti cost juga akan jauh lebih lama, lebih tinggi. Kemudian dari sisi cost kita lihat apakah kita bisa reduce atau seperti apa gitu ya. Dan sistem baru tentunya yang kita inginkan adalah mereduce cost gitu ya, bukan malah merepotkan kita gitu kan ya. Nah, kemudian ini improvement yang memang kita lakukan belum tuntas, tetapi beberapa sudah masuk ke dalam apa namanya baik planning maupun sudah dieksekusi oleh kami. Yang pertama adalah dari planning ya, dari sisi planning ini kita belum melakukan otomatisasi, tetapi kita sudah rekonsiliasi dengan baik. Kemudian dari sisi kedatangan barang, karena kita ada sebagian besar adalah produk import ya, kemudian kita juga ada beli dari lokal juga. Nah, kemudian kita kirim ke customer, tentunya kita butuh informasi yang lebih akurat. Nah, ini sudah mulai in progress ya untuk tahun ini. Kemudian juga dari sisi TMS kita akan mulai di tahun ini juga, serta performance dashboard yang sudah kita buat. Jadi untuk performance dashboard ini lebih ke arah kita memastikan bahwa di operation itu jika ada isu itu sudah terlihat dengan baik, kemudian kita bisa memutuskan juga dengan cepat. Ini dari improvement yang beberapa yang sudah kita jalankan dan juga improvement yang memang masih on progress di tahun ini. Nah, ini adalah e-commerce plastic resin shopping online. Ini adalah afiliasi. Nah, kalau kita lihat, mungkin saya buka sebentar ya. Jadi ini cukup cukup membantu kami sebagai distributor biji plastik, dan siapapun boleh membeli biji plastik ini dengan kuantiti yang hanya sedikit gitu ya. Mungkin selama ini bayangannya adalah kita membeli biji plastik pasti ton-tonan gitu ya. Tetapi di Tokoplas kita bisa membelinya itu dengan hanya 200 kilo gitu. Nah, itu nanti tim dari Tokoplas ini yang akan memproses bagaimana proses delivery-nya, boleh mempick up dan lain-lainnya ya, itu akan masuk ke dalam sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini contohnya misalnya ada bukit, ada yang lain gitu ya. Kemudian juga proses pengolahannya apa. Kalau kita buka produknya, maka Bapak Ibu bisa nanti melihat barang-barang ini aplikasinya untuk apa saja. Nah, itu semua ada di sini. Kemudian juga bahkan dari sisi harga, kalau sudah masuk ke dalam akun nanti akan kelihatan sekali di sini harganya. Nah, itu mungkin selama ini agak jarang ya atau agak sulit meminta harga kalau dengan kuantiti-kuantiti tertentu. Nah, ini sudah bisa dilihat di Tokoplas. Silakan nanti dibuka Tokoplas untuk yang memang dari sisi biji plastik gitu ya, perusahaan ibu, Bapak sekalian. Nah, ini adalah mungkin salah satu transformasi, walaupun ini beda manajemen gitu ya, tetapi secara afiliasi ini adalah part of dari Pacific Pass. Tetapi memang ini boleh masuk siapa saja, sehingga di sini banyak brand yang sudah masuk, baik yang recycle maupun yang master batch dan lain-lainnya. Tetapi ini adalah platform e-commerce untuk bisa kita berjualan biji plastik. Bukit Mega juga termasuk ke dalam seller di sini. Itu salah satu contohnya kita melakukan transformasi, dan apa sih hasilnya? Tentunya kita lebih menjangkau lah ya beberapa customer yang mungkin yang selama ini belum pernah tahu membelinya apakah dalam jumlah banyak saja atau tidak sih gitu ya, dan ternyata di sini kita bisa lihat di situ bisa kita membeli hanya dalam 200 kilo. Kemudian kita akhirnya bisa lebih cepat secara respon, kemudian cepat juga dari sisi delivery. Kemudian kita punya koneksi dengan sistem tersendiri sehingga kita ada data kontainer yang lebih akurat dari kedatangan, serta decision-nya juga kita lebih cepat dikarenakan kita memiliki dashboard monitoring dari sisi operasional.
serta tentunya better cost control in supply chain, di mana memang ini adalah part of KPI, dan kita melakukan review terus ya terhadap proses dan juga tentunya dari sisi cost yang sudah kita targetkan. Ini adalah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tidak detail dari sisi apa namanya pemecahan masalahnya, tetapi secara keseluruhan buat kami perubahan atau transformasi ini cukup signifikan di perusahaan kami. Mungkin itu Bu Indah dari Oke. saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fajar.